Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep organel sel dari aparatus Golgi. Pengertian aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau badan Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom adalah sebuah organel yang dihubungkan dengan fungsi ekskresi sel. Strukturnya itu bisa atau dapat dilihat dengan cara menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel ekariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Sejarah aparatus Golgi. C. Golgi pada tahun 1889 menemukan struktur seperti jalap pada sitoplasma sel syaraf. Ia menamakannya The Internal Reticular Apparatus dengan pewarnaan campuran osmium tetraoksida dan rubidium bikromat. Golgi dapat menentukan jala itu terletak sekitar inti dan berwarna kuning gelap. Belakangan, beberapa ahli sitologi yang mempergunakan pewarnaan lain dapat melihat organel yang sama bukan saja sel syaraf, tapi juga pada sel jaringan lain. Struktur aparatus Golgi. Struktur aparatus Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya karena hubungan dengan fungsi pengeluaran sel amat erat. Pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel. Aparatus Golgi merupakan bagian sel yang hampir serupa dengan retikulum endoplasma. Hanya saja, aparatus Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang juga ditutupi oleh membran. Aparatus Golgi mempunyai dua bagian, yaitu bagian cis dan trans. Di bagian ini, ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan membentuk vesikal, dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau keluar sel. Struktur aparatus Golgi. Yang pertama ada sisterna. Sisterna merupakan membran penyusun aparatus Golgi yang berbentuk kantung-kantung pipih dan bertumpuk. Ia memisahkan antara internal eksternal dengan sitosol. Selanjutnya ada vesicle transport dan vesicle secretory. Vesicle transport merupakan kristal yang bergerak dari retikulum endoplasma menuju sisi aparatus Golgi. Sedangkan vesicle secretory merupakan kristal yang bergerak menuju membran plasma yang nantinya akan menjadi lisosom. Yang keempat ada cis. Cis merupakan membran sisterna badan Golgi yang menerima vesicle trans. Dan yang terakhir ada lumen. Lumen merupakan ruang yang terbentuk dari membran sisterna. Enzim dan lipid pada aparatus Golgi. Pada aparatus Golgi tersebut banyak sekali ditemukan enzim yang heterogen. Enzim-enzim di aparatus Golgi tersebut bisa atau dapat digolongkan pada 1. Glikosiltransferasa yakni untuk biosintesis glikoprotein, 2. Sulfo dan gliosiltransferasa yakni untuk biosintesis glikolipida, 3. Oksidoreduktase, 4. Fosfatasa, 5. Kenasa, 6. Mamnosidasa,
7. Transferasa untuk sintesis fosfolisida. 8. Fosfolifasa. Kekutuban badan Golgi. Badan Golgi ini dibedakan juga atas kekutubannya. Kutub bawah ini yang dekat dengan inti atau Re disebut dengan forming phase, serta juga kutub atas yang cekung ke permukaan dalam disebut dengan zenitam maturing phase. Disebut forming phase disebabkan karena di bagian ini bahan yang akan disekresi, diproses, dibentuk atau juga dirakit. Yang tergolong daerah forming phase ini merupakan seluruh bagian vesikula serta cisternae terbawah. Disebut maturing phase disebabkan karena di bagian ini bahan yang akan disekresi tersebut mengalami pematangan, dipadatkan setelah itu dibungkus di dalam gelembung atau vakuola. Vakuola bagian atas sel tersebut disebut juga dengan secretory vesicle, vesikula sekresi. Nanti vesikula atau vakuola tersebut kemudian bergabung dengan membran sel. Setelah itu bahan sekresi di dalamnya itu dikeluarkan dari sel. Ciri-ciri aparatus Golgi. Aparatus Golgi yang berada di dalam jaringan sel tersebut mempunyai ciri, yakni berupa bantalan yang berlapis-lapis. Di dalam kumpulan aparatus Golgi tersebut dikelilingi oleh gelembung-gelembung berbentuk bulat, serta disebut dengan gelembung Golgi. Gelembung Golgi ini dikelilingi oleh aparatus Golgi yang kemudian dibedakan menjadi 3 menurut jenis serta juga bentuknya. Di antaranya, sakula tersebut berbentuk gelembung gepeng, ialah seperti cakram, serta juga bertumpuk-tumpuk. Di dalam tiap-tiap lapis sakula tersebut juga dipisahkan oleh adanya celah sempit. Permukaan antara sakula yang berbentuk cakram tersebut tidak sama, ada yang berbentuk cembung, serta ada juga yang berbentuk cekung. Tumpukan sakula yang bertempat di paling ujung, baik yang berbentuk cekung serta cembung itu terdapat gelembung-gelembung, yang sebagian dilepaskan itu menjadi butir-butir sekresi. Vesicle secretoris ini merupakan gelembung-gelembung yang merupakan bagian dari sakula, tetapi terdapat di bagian paling tepi. Microvesicle atau vesicle transfer, yakni gelembung-gelembung yang ukurannya itu sangat kecil dibanding sakula versi vesicle secretoris. Ukurannya kurang lebih 40 nanometer serta terus bergerak. Gelembung mikrovesical ini asal mulanya itu dari pelepasan retikulum endoplasma kasar yang sudah hilang butiran kromosomnya. Mikrovesical ini terus bergerak ini kemudian berkumpul serta bersatu dengan sakula. Fungsi aparatus Golgi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang organel sel aparatus Golgi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.